tinggal di wilayah desa atau wilayah kota? Saya tinggal di Dayacot, yaitu di wilayah desa. Jelaskan unsur pokok wilayah kamu tersebut yang meliputi berapa luas wilayahnya, batasan wilayah, jumlah penduduk, dan contoh tata kehidupannya. Luas wilayah 2,20 km², jumlah penduduk 700 jiwa, batas wilayah sebelah utara Pulau Kenari, sebelah barat Kampung Baro, sebelah timur Krusip, dan sebelah selatan Bangkedah. Tata kehidupannya gaya hidup sederhana, solid, rukun, dan kompak, dan sangat menjaga adat istiadat. Ceritakan bagaimana potensi fisik sumber daya alam yang ada di wilayah kamu yang berupa tanah, air, flora, fauna, dan barang tambang. Tanah di desa saya sangat mendukung untuk lahan pertanian, perkebunan, dan bisa pembangunan ekonomi. Air sangat dibutuhkan untuk pertanian, perkebunan, dan kebutuhan lainnya. Flora berbagai macam flora di desa saya seperti pohon melinjo, bunga keladi, dan lain-lain. Fauna berbagai macam fauna seperti sapi, kerbau, rusa, monyet, dan lain-lain. Dan barang tambang seperti pengambilan batu dan pasir di sungai. Ceritakan bagaimana potensi non-fisik yang ada di wilayah kamu yang meliputi sosial ekonomi dan budaya seperti lembaga sosial yang ada, rata mata pencaharian, penduduk, fasilitas ekonomi, seni, dan budaya. Rata-rata pencaharian di desa saya masih sebagai petani, lembaga sosial seperti lembaga adat, pemuda desa, gotong royong, dan pengajian. Dan ekonomi di wilayah saya sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah potensi fisik atau non-fisik yang menjadi unggulan di wilayah kamu? Dan mengapa? Potensi fisik yang ada di wilayah saya yaitu pasir di sungai dan tanah yang sangat subur karena masyarakat menjadikan itu sebagai mata pencaharian. Potensi non-fisik di desa saya yaitu koperasi unit desa karena ini bertujuan untuk menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi. Berdasarkan klarifikasi desa menurut perkembangan, wilayah kamu termasuk apa? Jelaskan alasannya. Saya termasuk desa swasembada karena masyarakat di desa saya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Berdasarkan klarifikasi desa menurut aktivitas masyarakat, wilayah kamu termasuk kategori apa? Jelaskan alasannya. Termasuk ke dalam desa agraris karena masyarakat di desa ini masih banyak yang menjadikan sebagai petani atau pengelola kebun. Masuk jenis pola keruangan atau pola permukiman seperti apa wilayah kamu? Mengapa berpola demikian? Desa ini termasuk desa linear karena desa ini mengikuti alur jalan. Apakah wilayah kamu ada melakukan interaksi dengan wilayah lainnya? Sebutkan nama-nama wilayah lain tersebut. Tentu ada berinteraksi dengan desa Pulau Kenari, Penando, Bangkedah, Kampung Baro, dan Mancang. Menurut kamu, bagaimana kekuatan interaksi antara wilayah kamu dengan wilayah-wilayah lain tersebut? Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Termasuk ke regional complementary, yaitu faktor adanya wilayah yang saling melengkapi dengan potensi yang berbeda, sehingga terjadinya hubungan timbal balik. Dalam aspek ekonomi, jelaskan contoh interaksi apa saja yang terjadi antara wilayah kamu dengan wilayah lain tersebut. Contoh aspek interaksi di bidang ekonomi seperti penjualan kerupuk muling, jual pasir, jual padi, dan lain-lain. Dalam aspek sosial, jelaskan contoh interaksi apa saja yang terjadi antara wilayah kamu dengan wilayah lain tersebut. Contoh aspek sosial seperti adanya maulid, gotong royong, dan tahlilan di orang meninggal. Dalam aspek demografi, apakah penduduk wilayah kamu ada melakukan migrasi? Migrasi tersebut termasuk urbanisasi atau ruralisasi. Menurut kamu, mengapa terjadi migrasi tersebut? Tentu ada, dan itu termasuk urbanisasi karena kebanyakan masyarakat desa pindah ke kota oleh faktor ekonomi atau pencarian. Menurut kamu, apa dampak positif terhadap wilayah kamu dan wilayah lain akibat adanya interaksi tersebut? Seperti produktivitas desa semakin meningkat, pengetahuan penduduk desa semakin meningkat, memiliki interaksi yang kuat, terbentuknya keteraturan sosial.
Ceritakan secara singkat bagaimanakah perbedaan antara wilayah desa dengan kota secara umum dari segi fisik, wilayah, dan sosial masyarakat. Wilayah desa dari segi fisiknya lingkungan alamnya masih terjaga dan hijau, udara sejuk, dan sosial masyarakat masih menjaga istiadat dan norma kuat dan bersifat homogen. Sedangkan wilayah kota dari segi fisiknya ada bangunan besar, adanya polusi udara dan norma. Kemudian ada istiadatnya tidak ketat dan bersifat heterogen. Ceritakan bagaimana peranan kamu saat ini dalam memajukan pembangunan wilayah kamu, baik sebagai seorang pelajar maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pelajar dan anggota masyarakat, saya memajukan pembangunan wilayah dengan belajar yang giat dan mengikuti acara yang diadakan di desa saya. Ceritakan secara konkret apa yang akan kamu lakukan suatu saat nanti setelah selesai pendidikan tinggi untuk membangun wilayah kamu menjadi lebih maju, dan mengapa. Saya ingin memajukan sistem pendidikan dan menggunakan teknologi yang baik karena masih banyak pemuda-pemudi yang tidak ingin bersekolah dan menyalahgunakan teknologi.